Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah, yang jauh di sana, yang dekat di sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sekarang ngaji lagi ya, lanjut. Sekarang ini sudah masuk ke bab 12. Sunanus sholati. Ya. Sunanus sholati utawi iki iku nerangaken piro-piro sunati sholat. Nah, jadi bab 12 ini adalah sunanus sholati utawi iki iku nerangaken piro-piro sunati sholat. Nah teman-teman ya, sunnahnya sholat ini banyak ya. Jadi sunnahnya sholat itu macam-macamnya tuh banyak. Ada ba'diyah, ada kubliyah ya. Jadi sunnah itu apa? Saya sampaikan dulu. Sunnah itu apa? Sunnah itu sesuatu bila dikerjakan itu dapat pahala. Kalau tidak dikerjakan, ditinggalkan maksudnya, tidak apa-apa. Itu sunnah. Jadi ada 5 macam hukum yang harus kita ketahui. Hukumnya ada sunnah, ada mubah, haram, makruh. Terus apa? Haram, makruh, mubah, boleh ya. Ada 5 ya. Jadi sunnah, haram, mubah, makruh, apalagi 5. Sunnah, mubah, haram, makruh, wajib. Nah ada 5 ya. Ini yang akan kita bahas adalah sunnah. Sunnah itu sesuatu yang harus, sunnah itu sesuatu yang bila dikerjakan dapat pahala. Bila ditinggalkan tidak apa. Contoh, sebentar lagi kita kemarin bulan puasa Sya'ban, puasa Rajab, ini sunnah ya. Tapi kalau nanti memasuki bulan suci Ramadan, ini sudah masuk ke hukumnya wajib. Wajib itu kalau dikerjakan dapat pahala, tapi kalau ditinggalkan dapat dosa. Itu wajib ya. Jadi makanya nanti ketika kita melaksanakan sholat masuk bulan suci Ramadan, ini wajib melaksanakan puasa dalam bulan Ramadan. Kalau tidak melaksanakan ya puasa, maka kita akan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mudah-mudahan kita mampu dan sehat dan kuat melaksanakan bulan puasa dan melaksanakan puasanya di bulan suci Ramadan ya. Jadi sunanus sholat di sini membahas tentang sholat, sunnahnya sholat. Sunnahnya sholat itu banyak, ada ba'diyah, ada qobliyah, ada tahajud, ada istikharah, ada sholat taraweh, sholat Id, sholat Idul Fitri. Semuanya akan saya bahas satu persatu. Pokok sementara ini akan kami fokus kepada bab sholat dulu. Karena sholat ini menentukan kehidupan seseorang, menentukan baik tidaknya amal, segala amal yang lain ini sholat. Kalau sholatnya baik, maka insya Allah semua amal yang lain baik. Kenapa? Karena ketika kita ahli sholat kepada Allah Subhanahu wa taala, sholatnya khusyuk, sholatnya tepat waktu, sholatnya bagus, baik, maka hati ini akan lembut. Jadi semua nasihat, semua petunjuk, maka kita akan datang. Makanya ketika kita hati ini lembut, maka bisikan-bisikan yang baik yang dari malaikat, yang dari Allah Subhanahu wa taala, ini pasti masuk kepada hati kita. Contoh, orang yang ahli sholat, orang yang ahli sujud, pasti ketika kita dengar adzan, dengar suara-suara wirid atau suara-suara nama-nama Allah, pasti hatinya ini menyebut nama kebesaran Allah dan mengagungkan Allah. Bahkan air mata menetes tidak terasa. Nah, ini kalau sudah bagus dan sudah bisa melaksanakan sholat dengan tepat waktu dan baik, maka hati ini akan lembut. Makanya apapun alasannya, sesibuk apapun, kita harus tetap istiqomah, harus tetap kita laksanakan sholat 5 waktu. Karena ini hukumnya bukan sunnah tapi wajib. Nah, lanjut. Sunanus sholati utawi piro-piro kesunatini sholat. Nah, utawi piro-piro kesunatani sholat qoblat duhuli ing dalam sadurunge manjing fiha ing dalam sholat. 1. Al adzanu iku adzan lis sholawati krono piro-piro sholat al khomsi kang 5. Nah di sini ya, sunnahnya sholat
sebelum melaksanakan sholat. Nah, sunanus sholat, sunatnya sholat sebelum melaksanakan sholat. Apa saja? Al adanu, adan hukumnya sunnah, ya. Adan itu hukumnya sunnah. Sunnah itu dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak apa-apa. Cuma kalau kita melaksanakan adan, maka kita akan memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Kenapa? Orang lain lagi belajar, lagi bekerja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka yang lain, yang jauh di sana, yang dekat di sini pasti mendengar. Oh, itu suara adzan sudah. Berhenti sudah. Berhenti bekerja, berhenti rapat, berhenti belajar sejenak untuk melaksanakan sholat. Ini pahalanya besar orang yang adzan. Kenapa? Ya karena memang memberi peringatan kepada orang lain. Al-adzanu lis-sholawatil khamsi. Krono piro-piro sholat kang limu. Jadi adzan itu merupakan sunnah setiap sholat 5 waktu. Ya. Fis safari in dalam dungan wal hadori dan ono ing umah ba'da duhulil waqti in sa'o saya manjing waktu. Illa angin ya, fis subhi ing dalam salat subuh fa innahu maqastuni kelakuan ya sono iku den sunataken lahu krono salat subuh adanin opo adan zuhur. Ya, lahu adanani salat subuh opo adan 2 ya. Azan 2 salat subuh itu boleh enggak? Boleh dan hukumnya sunnah. Kalau di Indonesia itu tidak ada yang adzan 2 ya. Kalau adzan itu kalau di Indonesia pasti adzannya cuma 1 kali ketika mau masuk subuh itu. Kalau di Mekah ya, saya kemarin beberapa tahun yang kemarin kan kebetulan ke Mekah. Jadi saya itu kaget. Jadi ada orang adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus saya langsung ke Ka'bah itu ya, ke Ka'bah. Ternyata saya selesai sholat, ya selesai wiritan, nggak selesai, nggak subuh, artinya nggak, kalau setelah subuh kan apa ya namanya, pasti ada sinar, ada fajar sodik, nggak subuh loh, ini sholat subuh apa bukan gitu. Ternyata itu ketika sholat adzan pertama itu sholat subuh adzan pertama itu perkiraan jam 2 ya. Jam 2 pas setengah 3 gitu di Mekah. Ternyata ketika sudah jam 4 atau waktunya masuk salat subuh ya adzan lagi ya. Jadi adzannya di Mekah itu 2 kali. Adzan subuh itu. Nah, 2 kali. Ya itu sunnah ya, enggak apa-apa sunnah. Mungkin ya yang pertama itu peringatan ya. Yang nomor 2 adalah memang masuk salat subuh. Ini sudah. Nah, ini ada fis safari wal hadori ba'da duhulil waqti illa fi subhi fa innahu yusannu lahu adhanani. Nah, jadi salat subuh itu ada 2 adzan. Nah, sunnah. Tapi kalau di Indonesia semuanya rata-rata semuanya 1, tidak ada, jarang ada yang adzan 2. Sebenarnya kalau dilakukan tidak apa-apa boleh. Nah, kenapa kok tidak dilakukan? Ya mungkin karena budaya atau yang dari dulu 1 kali. Kalau sekarang ya mungkin adzan kan, sekarang jam 2 adzan, jam 1 adzan ya. Mungkin kita akan dibilang gila oleh orang. Oh, jam 2 adzan, wong belum subuh gitu. Mungkin tetangga-tetangga kita kayak muring-muring, marah-marah. Kenapa? Karena adzan ketika jam 2 jam 1 itu akan mengganggu orang lain. Orang lain lagi tidur kok ada orang adzan. Bisa saja orang kaget kan. No. Tapi biasanya kalau di kota-kota besar pastinya ada. Tapi kalau di desa seperti di sini kalau adzan 2 itu ya khawatir mengganggu tetangga gitu. Tapi dilakukan boleh ya, tidak apa-apa. Karena ini sudah, karena fa'innahu yusannu lahu adhanani. Nah, jadi adzan 2 boleh. Ini ada kitabnya ini ya. Bukan saya mengada-ngada ya. Nah, lanjut ya. Ahaduhuma utawi salah suci ini minisfi adzan luru. Salam. Lanjut ya, ada tamu. Terus ya, minisfi laili adzan loro iku saking laili sadurunge bengi wasanihi ma utawi kaping pindhone ba'da sholatil fajri adzan loro ing sawiji satune fajar. Nah, ini waktunya malam adzan pertama, setelah itu ba'da tulu'il fajri yaitu seusai metune fajar sodik. Nah, itu ya. Itu. Jadi itu yang pertama, sunnahnya adzan nomor 2. Terus nomor 2 al iqomati iqomah. Nah ya, jadi iqomah itu hukumnya sunnah ya. Jadi iqomah itu hukumnya sunnah. Iqomah itu hukumnya sunnah. Allahu Akbar syadallah indah itu sunnah ya. Jangan sampai keliru memahami.
mutas solatan hale ketemu bisolati kelabuan sholat, biar ketemu lah, biasanya 5 menit, biasanya setelah sholat adzan 5 menit 10 menit tergantung biasanya ya. 3 asiwaku siwakan, siwak. Jadi siwak ya teman-teman, sahabat-sahabat, siwak itu bisa beli ya asli siwak tidak apa-apa, bisa beli siwak ya tidak apa-apa, bisa pakai kayu tidak apa-apa. Kalau kepepet mendadak bisa pakai ini tidak apa ya teman-teman, inilah ya, gigi kan bisa siwak itu sunnah eman ya. Lagian ada yang bilang kalau kita ahli siwak itu siwaknya istiqomah, runtut, konsisten, maka juga akan memberikan kekuatan kepada gigi ya. Tetapi tidak ada di dalam kitab, cuma ada cerita dari para kiai itu bisa memperkuat gigi, bahkan gigi kita jarang sakit. Biasakan kita siwak begini ya, siwak. Terus wahwa utawi siwakan sunatun iku sunnah. Jadi sunnah ya, hukumnya siwak sunnah fi kulli dalam saben-saben waktu illa ba'da zawali angin ing dalam sakwase lengser li soimi ketuwe wong kang poso. Nah, kalau poso juga sunnah ya. Nomor 4 ittihadu sutrotin kelawan aling-aling li lamin ikrono nyegah mururin liwati ahadin wong suci ba'da yade in dalam antarane ngarepe wong. Ini jumlahnya sunnahnya sholat itu ada 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 sunnahnya sebelum sholat ya, ada adan ya, adan 2 ya, terus ada iqomah, ada siwak ya. Itu macam-macam sunnahnya kita sebelum melaksanakan sholat. Makanya walaupun sunnah hal sepele, kalau bisa tetap kita lakukan, tetap kita istiqomahkan, karena apapun alasannya namanya pahala itu kita enak ngumpulkan banyak pahala ya. Sama dengan Rasulullah SAW itu kan sudah dijamin surga, dijamin tempat yang bagus, yang baik sudah. Tapi beliau ahli ibadah. Tapi ditanya oleh Abu Bakar, ya Rasulullah, kenapa engkau masih bersujud, masih sholat, tidak pernah putus, masih wirid, masih apa? Kok tidak pernah melakukan dosa? Padahal engkau dijamin masuk surga oleh Allah. Apa Rasulullah bilang? Saya ini sholat, berzikir apa? Saya menyukuri atas nikmat yang saya diberikan oleh Allah. Saya beribadah bukan hanya untuk mengharap surga, tapi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini luar biasa. Jadi kalau kita melakukan ibadah, sholat, sedekah, puasa, naik haji, semuanya jangan berharap pahala, jangan berharap sesuatu dari Allah. Kita niati demi Allah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ridho Allah akan turun. Ketika ridho Allah akan turun, maka insya Allah kita tidak jauh dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita itu beribadah bukan berharap surga, apalagi berharap yang lain. Ya, jangan berharap hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika dengan berharap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti mudah untuk kita dapatkan. Amin ya. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkah. Yang menyimak dan menyampaikan mudah-mudahan menjadi amal jariah. Yang jauh di sana, yang dekat sini, semuanya mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.